Oke, halo guys semua. Jadi, lanjut lagi kita buat video-video, ini tutorial bagaimana pakai si InDesign buat si React. Jadi, sebenarnya ini pretty simple sih sebenarnya dan unik aku bilang karena permainan kamu di sini udah jadi komponen dan dalam komponen kamu bisa melakukan sesuatu dalam komponen serta, icon-icon atau fitur-fitur yang udah ditambahkan. Jadi, tinggal butuh kita untuk pembiasaan juga mencari hal yang baru di InDesign gitu. Nah, kita getting started aja dulu. Nah, dia udah bisa digunakan dengan React, ada fitur Enterprise Class UI Design for Application Web, set high quality, TypeScript udah bisa, package design resource-nya dan development tools, initialization support for dozen of language. Nah, ini kurang tahu sih. Dan power time customization in every detail. Nah, jadi di sini udah mendukung di beberapa Chrome dan ya last two version itu mungkin agak baru atau lama? Kayaknya udah lama sih seharusnya. Nah, jadi kamu bisa installnya itu pakai npm dan yang kalau misalnya npm pakai install ntd, yang ntd gitu. Dan kalau pemakaian antara komponen kan ini kan base-nya komponen, jadi bukan kayak CSS atau Tailwind, jadi kita tinggal mangkin komponennya gitu kayak Deadpicker. Nah, nanti dia munculkan Deadpicker gitu. Dan banyak lagi di sini ada desain icon, jadi dia udah punya icon gitu. Jadi kita nggak perlu lagi import-import new icon gitu. So udah lumayan sih. Jadi ini udah lengkap, semua udah ada, tinggal penggunaannya aja. Nah, di sini di video ini kita akan belajar bagaimana sih installingnya si InDesign gitu. Dan ini juga jadi sebagai pengingat di gue juga gitu karena pengen belajar tentang UI itu nggak sekedar kamu tahu si Bootstrap atau tahu si Tailwind doang gitu, tapi kamu harus tahu beberapa karena setiap perusahaan mungkin maybe nggak bertahan sesuai yang lu tahu gitu. So kita akan buat sebuah project. Biasanya aku buat sini mana ya aing nih. Oke. Buka terminal. Oke, npm enggak npm nps create React app belajar Teddy. Oh, nggak boleh huruf besar. Oke. Oke, kita udah install si React-nya dengan RCI, React Create App. Nah, lalu kita bakal buat code itu untuk membuka aplikasi IDE kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke dalam ke belajar HTML. cd belajar ntd. Oke, udah masuk baru code titik. Nah, nanti bakal kebuka si IDE-nya. Yang kau pengen, kalau misalnya kamu pengen yang lain juga bisa, tapi kayaknya bukan code, tapi sesuaiin dengan IDE-mu gitu, yang terdaftar di patch environment di baik di Windows-mu atau mau di another OS. Jadi kita bakal coba untuk install dulu library si NTD-nya. Aku akan buka terminal. Oke, udah kebuka terminalnya. Selanjutnya ya kita balik lagi. Yang tadi katanya tinggal ini npm install ntd. Copy aja, taruh klik kanan di sini. Oke, sudah bisa. Nah, sekarang kita mencoba untuk membuat app.js ini. Kita hapus saja dulu logo. Div yang ini kita hapus. Oke, udah dihapus. Nah, selanjutnya kita akan disuruh untuk import, tapi kita masuk ke sini. Oke, kita udah buat yang ntd. Selanjutnya kita harus import. Nah, import ini bisa kamu taruh di dalam app.js. Oke, sebelumnya ini saya hapus dulu semua, oke.
terus kita ganti menjadi import entity this entity CSS. Nah, oke, terus kamu juga bisa menggunakan JS, tapi kita coba dulu menggunakan salah satu komponen yang ada di sini. So, kita coba ke dalam komponen. Nah, dia udah terpilih, udah banyak gitu komponen, ada button, icon, tipografi, layoutnya ada divider, grid, layout, space. Ya kayak pada umumnya kayak Tailwind juga ada grid, ada pengaturan layout. Nah, cuman di sini kayaknya lebih unik karena udah ditampilin guys. So, kita akan nyoba salah satu itu button. Jadi simple aja. Oke. Di sini kita akan import dulu itu button dari entity. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan komponen button dengan tipe apa? Ini seperti kayak ngasih warnanya, dash, text, dan link. Selanjutnya tutup komponen. Oke, ini karena kebutuhan TypeScript kita pakai JavaScript aja, JSX. Jadi kita bakal buat import button dulu. Oke, di sini kita buat balik ke app.js. Di sini kita import. Pakai begini guys, button from intd. Oke, nah di sini kita bakal buat button. Ini button. Selanjutnya kita npm start. Wow, lama sekali. Oke, ini udah ada buttonnya. Nah, jadi kamu kalau misalnya buat button ya udah ada gitu. Nah, coba kita pakai tab-nya lah, tab. Button tab primary. Oke. Nah, sorry, bakal agak kejedah. Jadi kita udah bisa nampilin satu button gitu. Dan sekarang kita akan mencoba untuk melakukan styling. Kayak ibarat kita pengen buat buttonnya di tengah. Oke, jadi buttonnya di sini kan. Kita pengen buat di tengah gitu. Nah, di dalam desain ini coba kita cari ada nggak flexbox atau Oke, desain flexbox ada. Oke, ku tidak menemukannya. Layout fixed. Nah, biasanya ada visa ini biasanya itu tuh. Oke. Coba kita cari di komponen, di layout. Oke, example. Oke, layout berarti dia cuma ngebuat untuk tampilan kayak seperti dashboard. Oke, ini long content kok bisa di tengah. Coba kita cari tahu kenapa dia bisa di tengah. Apakah dipakai CSS long content? Ingat ya guys, long content. Oke, long content bisa di tengah karena dia pakai style di dalam sebuah div gitu. Jadi cari kesimpulannya adalah kita masih bisa untuk buat inline style gitu di dalam sini gitu. Jadi kita pakai CSS sederhana aja untuknya, yaitu ya style. Jangan lupa untuk tutup kurung dan tutup kurungnya juga itu 2 kali, lalu kita buat display flex. Nah, setelah display flex dia ada koma, karena kan dia flex nih. Terus berarti justify center. Apakah benar? Ya, salah. Jadi kita coba ke W3 School CSS, ke CSS saja, terus kita cari flexbox. Karena aku biasanya pakai Tailwind jadi agak kurang-kurang. Cuman
ini still available kalau misalnya kalian mau nyoba pakai Tailwind pakai ini juga, tapi dia akan kendala karena itu bakal dikira agak berat guys. So mana kah? Justice content. Cuman bedanya kalau di React dia nggak pakai gini lagi, nggak di content. Coba kita lihat hasilnya. Mungkin aku yang salah ngetik. Copy aja deh. Apps. Nih. Jangan lupa ini begini, ini begini. Kenapa tidak berubah? Oke, maka kita coba untuk cara kedua. Kita tambahkan div di atasnya. Baru kita buat di sini. Oke, jadi udah agak bisa guys. So, seharusnya ini udah agak lumayan sih, dan bisa jadi hitungan kalian untuk kedepannya bakal buat apa menggunakan si InDesign ini. So, tapi kalau misalnya kalian udah terbiasa dengan React.js sih, dengan si Tailwind-nya tuh ya sebenarnya bisa aja sih berdua kalian buat, cuman kayaknya itu terlalu berlebihan karena kalau dua framework sekaligus nyatu itu kayaknya buat bakal berat gitu guys. So, mungkin kedepannya aku bakal membuat website sederhana menggunakan InDesign. So, jadi tunggu aja ya kedepannya. Terima kasih udah nonton. Dadah.